terkemuka seperti Hasan Al-Basri mengatakan, pernah didatangi seseorang yang mengeluh. Karena apa? Karena dia nggak bisa bangun malam, atau dia nggak bisa sholat tahajud. Lalu dia bilang apa? Dosa-dosamu telah mengikatmu hingga kamu sulit untuk sholat tahajud. Kenapa? Dosanya terlalu banyak ngikat dia hingga nggak bisa sholat tahajud. Jadi tanggapan ulama rasa malas untuk menuntut ilmu atau ibadah bisa jadi merupakan hukuman tunai dari Allah atas maksiat yang kita sepelekan. Allah mencabut kelezatan, lazzatul iman. Lazzatul iman ini akan dicabut sama Allah. Dan taufiknya. Sehingga apa? Kita dijauhkan dari majelis ilmu. Digampangkan menuju jalan maksiat gampang. Ke ilmu susah. Bahkan bisa jadi kurangnya ma'rifatullah, kurangnya namanya mengenal kepada Allah. Ulama sufi, para ahli akhlak itu menekankan bahwa rasa malas muncul karena dia tidak benar-benar mengenal siapa yang kita taati dan apa janjinya kalau kita melakukan nuntut ilmu. Janjinya untuk siapa? Makanya di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, Allah nggak butuh kebaikan kita. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Kalau kamu baik, nuntut ilmu, belajar, ya untuk diri kamu. Kalau kamu melakukan kejahatan, ya kembali kepada Tuhan. Nggak rugi kalau kita ngelakuin kejahatan. Emang Tuhan rugi? Jadi tanggapan para ulama, kalau ada seseorang tahu besarnya pahala nuntut ilmu, dimudahkan jalan ke surganya. Didoakan oleh para makhluk langit dan bumi. Dia pasti akan memaksakan dirinya untuk melakukan itu. Akhirnya ada rasa gampang, ya. Kalau dia nggak mau lakuin, akhirnya gampang lakuin maksiat. Muncul karena kita meremehkan zat ya apa yang kita durhakai, yaitu Allah. Ya, solusinya gimana, Ustaz? Para ulama untuk mengatasi kayak gitu tuh, Ustaz. Paksa, bermujahadah, berjuang, paksa. Lebih baik dipaksa untuk masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Paksa, ya, nggak apa-apa. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Mau milih mana? Ya, iman tidak bisa tumbuh secara instan, nggak bisa. Ulama nyuruh kita ini supaya memaksakan diri hadir ke majelis ilmu, membaca buku agama meskipun hati nolak, paksa. Lama-kelamaan paksa itu akan berubah menjadi kebiasaan dan kelezatan. Kita bisa jalan hari ini, kan dipaksa sama ayah ibu kita. Didiri, jatuh, bangun, patah, kesleo, berdarah. Tapi sampai hari ini kita tahu dengan dilatih, dipaksa dulu sama orang tua, betul? Sekarang bisa karena biasa, dan biasa karena dipaksa. Kedua, lakukan taubatan nasuha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Ya Allah, saya waktu itu banyak nuhanin nafsu saya, nuhanin ego saya, nuhanin keinginan saya, nuhanin ikhtiar saya, nuhanin segala sesuatu yang terbatas. Maafkan saya ya Allah, hari ini aku hanya ingin menuhankan Engkau ya Allah. Maafin saya ya Allah. Banyak sekali dosa saya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui. Ya Allah, Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Taubatan nasuha. Yang ketiga, lanjut kepada pilih teman yang baik. Cari server-server yang baik, komal-komal yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi. Almar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang itu tergantung perangai sikap temannya. Ya, energi orang itu menular. Karena itu berhati-hati. Cari server teman, lingkungan yang baik, komal yang baik. Pilih teman yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi. Kalau teman-teman kita suka lalai, kita akan memandang maksiat sebagai hal-hal yang lumrah. Cari teman yang gemar nuntut ilmu. Yang terakhir, doa. Yang konsisten, istiqamah. Minta sama Allah. Amalkan doa yang dianjurkan Nabi SAW untuk melindungi diri dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu doa Nabi itu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas.
Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan diri ini dan dari rasa malas ya Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu caranya. Saya kira doa yang pernah diajarkan Ustaz itu yang paling bagus kalau sudah malas begini. Allahumma paksain. Ya Allah, pakai betul ya. Ya, lebih baik dipaksa masuk neraka, dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, toh? Betul, betul. Jadi doanya seperti itu, Bunda Iva. Jadi Allahumma paksain, Allahumma nekat, Allah. Artinya memang kadang kita, semua saya kira kita kadang memang waktu-waktu tertentu kok jadi begini ya, aneh. Kalau kita mengikuti itu, kita kalah sama. Kadang kan kita kayak di nabobokan Ustaz toh, kayak mau tidur pada saat waktu salat, pada saat selesai salat, kok ngantuknya hilang. Ini kan satu bentuk. Nah, seiring perjalannya waktu Bunda, pada saat nanti masalah berat itu akan hilang dengan sendirinya, tetapi juga barangkali perlu sedikit dimaknai salat itu, perlu pemahaman sedikit, pemanaan tahu apa yang dibaca. Jadi tidak sekedar hanya rukuk sujud dan membaca ayat-ayat tertentu tetapi tidak tahu. Nah, itu juga barangkali bikin kita malas karena tidak ada efeknya barangkali Ustaz ya, tidak berdampak pada kejiwaan dalam kehidupannya, tidak membawa efek positif lah begitu. Nah, untuk seperti itu harus dipelajari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wudhunya harus baik dan sebagainya. Ya minimal lah. Saya sih lebih baik saya baca surat-surat pendek yang saya tahu daripada surat panjang saya tidak tahu apa yang saya baca. Nah, sehingga saya lebih memahami, lebih memaknai apa yang saya baca. Kemudian ya hadirnya hati itu di situ yang agak sedikit memang berat. Bagaimana menghadirkan hati dalam konteks menjalankan ibadah itu kebiasaan. Kalau istilahnya ya hudur Ustaz ya, hadirnya kalbu dalam beribadah, sehingga antara jasad kemudian apa yang terucap hati itu selaras. Pada saat keselarasan itu terjadi, maka pikiran tidak akan kemana-mana karena kita sudah kuncinya itu di hati itu kuncinya semua. Karena hati bisa kalau hati sudah berdetak bisa lari ke pikiran, hati bisa lari ke nafsu, hati lari kemana-mana. Intinya hati dikunci. Pada saat hati terkunci, insya Allah kita akan merasakan satu ya kenikmatan bagi orang yang menjalankannya. Kadarnya nanti akan pelan-pelan, tidak simsalabim akan terjadi perubahan sesuai dengan kadar orang. Begitu barangkali Ustaz. Jadi Bunda, tidak ada pekerjaan kalau memang kita tidak sabar menghadapinya, mampu kita istiqomah. Tidak ada, harus sabar. Dan tadi doanya yang paling bagus, Allahumma paksain. Lawan itu. Itu rumus terakhirnya Ustaz itu. Kalau sudah doa semua doa yang lain tidak mau, terpaksa Allahumma paksain. Nah itu. Terima kasih. Doa pamungkas. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
edukasi dong untuk saya. Saya ini Ustadz berharap banget menikah dengan laki-laki soleh agar saya nggak pernah merasakan kecewa. Wih. Semoga Ustadz Hanafi sehat selalu, berkah selalu, panjang umur, murah rezeki. Makasih edukasinya sebelumnya Ustadz. Siap. Gini loh teman-teman. Menikah dengan laki-laki soleh pun kamu akan tetap bisa kecewa. Paham ya? Menikah dengan laki-laki soleh pun kamu tetap bisa kecewa. Karena soleh, ya, sesoleh apapun pasanganmu, seseorang, dia tetap manusia yang bisa salah. Paham ya? Jangan salah paham dan apalagi salah memahami pernikahan. Jangan salah memahami pernikahan. Banyak orang itu mengira menikah dengan orang soleh berarti hidupnya akan selalu tenang gitu. Ya, padahal pernikahan itu bukan tentang yang namanya terbatas dari ujian, terbebas dia dari ujian, enggak. Tapi memiliki pasangan yang mau sama-sama memperbaiki diri. Karena pernikahan yang baik, pernikahan yang baik itu bukan tanpa masalah, tapi tanpa lelah untuk belajar memperbaiki masalahnya, masing-masing menerima. Makanya kalau pertanyaannya saya ingin nikah dengan laki-laki soleh Ustadz supaya nggak pernah merasakan kecewa, itu beleng-beleng itu. Ya. Menikah dengan laki-laki soleh pun kamu tetap bisa kecewa. Dia tetap seorang manusia. Dia bisa lupa, dia bisa capek, dia bisa lelah, dia bisa salah ngambil keputusan, dia bisa membuat kita kecewa. Ya toh? Karena tidak ada manusia yang luput dari yang namanya kekurangan. Dan tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Maka jangan bangun pernikahan di atas ekspektasi. Jangan. Kalau kamu berharap pasangan itu tidak pernah berbuat salah, kamu tuh sedang membangun rumah di atas harapan yang rapuh. Ayo bangunlah rumah tangga kita tuh di atas yang namanya penerimaan dan juga kesabaran. Jadi kalau belum bisa sabar jangan nikah. Itu saran saya. Jadi kalau kamu memang belum bisa sabar jangan coba-coba nikah. Karena yang namanya ekspektasi yang selalu tinggi itu sering melahirkan kekecewaan. Ya, saat dia salah jangan langsung menghakimi. Masalah itu bukan alasan untuk menjatuhkan kita masalah itu. Kalau dia keliru ya diingatkan dengan cara yang baik. Karena tujuan kita itu bukan untuk memenangkan pertengkaran, bukan. Tapi untuk menyelamatkan pernikahan. Nasihat yang lembut itu lebih baik daripada lebih banyak diterima daripada pakai marah segala. Makanya mama jangan suka marah juga. Dan ingat jangan jadikan satu kesalahan itu sebagai label. Ini mama sering satu kesalahan jadiin label sampai kiamat pula. Udah sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun, label yang kesalahan itu diulang lagi. Kalau Ustadz. Iya. Maka jangan karena satu kesalahan lalu kita berkata, ternyata kamu tidak sebaik yang aku kira. Satu kesalahan itu tidak menghapus semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Yang namanya sikap adil itu adalah melihat kekurangan tanpa melupakan kebaikan yang lain. Gara-gara satu kesalahan tiba-tiba ada kalimat, ternyata kamu tidak sebaik yang aku kira. Kau dipanggil baik, soleh, ustadz pula, ternyata salah. Hei, ustadz bukan malaikat. Ingat, pernikahan itu adalah tempat untuk bertumbuh. Ya. Allah itu mempertemukan dua orang bukan karena keduanya sudah sempurna, bukan.
tapi agar keduanya saling belajar, saling menguatkan, saling memperbaiki. Karena yang namanya pasanganmu itu bukan akhir perjalanan, tapi teman untuk bertumbuh bersama. Paham ya? Fokusnya pada perbaikan, bukan kesempurnaan. Fokusnya pada perbaikan, bukan kesempurnaan. Sempurna itu fokusnya ke Allah aja. Manusia mana ada sempurna? Maka jangan sibuk cari pasangan tanpa cacat. Nggak ada pasangan, nggak ada cacatnya. Jangan sibuk mencari yang pasangan yang nggak ada cacatnya. Gue mau cari yang ini, yang ini, yang ini. Woi bangun, tidurmu terlalu miring itu, ilermu kebanyakan. Carilah pasangan yang ketika salah, dia mau menerima nasihat, mau minta maaf, mau berubah menjadi yang lebih baik lagi. Hati yang mau berubah itu lebih berharga daripada citra yang terlihat sempurna. Paham ya? Karena yang namanya pernikahan bukan tentang menemukan orang yang sempurna. Ingat itu. Paham ya? Pernikahan itu adalah tentang dua orang yang sama-sama memiliki kekurangan. Lalu memilih untuk saling menutupi, saling mengingatkan. Paham? Dan juga tetap bertahan karena Allah bertahannya. Jangan kecewa karena pasangan kamu pernah salah. Kecewalah jika tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki diri. Rumah tangga yang kuat itu bukan yang namanya diisi oleh manusia yang sempurna, bukan. Tapi manusia yang terus belajar menjadi lebih baik. Ya. Banyak orang tuh berharap menikah dengan laki-laki soleh agar dia tidak pernah merasa kecewa. Padahal sesoleh apapun seseorang, dia tetap seorang manusia. Dia bisa capek, bisa lelah, bisa salah, bisa mengecewakan. Maka jangan bangun pernikahan tuh di atas harapan akan kesempurnaan, jangan. Bangunlah di atas iman, akhlak, dan komitmen untuk terus saling memperbaiki. Saat pasangan melakukan kesalahan, jangan terburu-buru menghakimi. Bisa jadi hari itu dia yang sedang lemah. Dan esok hari giliran kita yang membutuhkan namanya untuk diingatkan. Karena yang namanya pernikahan bukan tentang menemukan pasangan yang sempurna, tapi tentang menjadi pasangan yang mampu saling menutupi kekurangan, saling menasehati dengan kasih sayang, dan tetap memilih bertahan karena Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu. Paham ya teman-teman, mudah-mudahan nih. Lanjut. Ya, begitulah Ustaz. Ini kadang kan orang melihat kita ini sampai ada kata-kata begini, itu enaknya dokter bersama istrinya, enaknya bahagianya itu. Aduh, kok tidak tahu penderitaan yang saya alami. Itulah, selalu memikirnya bahwa saya enak, pergi pergi apa. Aduh, tidak seperti itu yang kebayangkan. Saya punya masalah yang mungkin berbeda dengan masalah Anda. Masalah yang saudara-saudaraku semua alami. Saya juga punya masalah yang ya bagi saya kan orang diuji sesuai dengan kadarnya, Ustaz. Kalau Ustaz diuji itu berat juga itu ujiannya. Jangan kira anak TK di misalnya seorang master ujiannya anak SD, tidak seperti itu. Maka dalam konteks kehidupan ini, ujian kita ini berbeda. Allah itu memberikan kita ujian berbeda. Apalagi kalau tadi orang soleh pasti ujiannya lebih berat. Kan gitu, Ustaz. Akhirnya apa? Berharap banyak kepada sesuatu, sementara kan kita ini berbeda-beda masalah yang kita hadapi. Sehingga selalu melihatnya orang lain itu bahagianya. Iya, pandangan matamu, tapi di dalam juga banyak masalah. Cuman ada orang mau tidak membuka
Nah, untuk apa kita buka masalah sama orang? Lebih baik kita mencari solusi di internal sehingga kita bisa menemukan titik temu sehingga tidak terjadi suatu kadang kan kalau gol seri kan Ustaz dalam sepak bola ada perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Nah, itu di rumah itu sering terjadi itu. Jadi kalau masalah selesai sudah 2 kali 45 menit sudah tidak selesai diperpanjang lagi 2 kali 15 menit. Nah, jangan-jangan nanti berujung dengan penalti. Ini yang saya takutkan. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga itu harus ada solusi. Nah, begitu Bu Jem. Jangan terjadi penalti, bahaya. Nah, Maksud dokter mah gini ya Pak Dok, kalau saya boleh menyimpulkan. Orang melihat akan indah pada waktunya. Dewi Persik, ini kelima nih. Nggak, jadi kalau saya simpulkan perkataan Pak Dok itu, orang itu memandang orang lain itu seperti menonton film ya. Nggak tahu behind the screen-nya itu seperti apa gitu. Betul. Proses itu seperti apa. Munculnya ketika dia nonton, kelihatan di depan mata dia, oh indah banget nih film, bagus banget. Contohnya film Jackie Chan, pertarungannya keren. Begitu ditayangin di belakangnya itu Dok, kalau film Jackie Chan ya, ditayangin di belakangnya, dia kena takol apa, dia sampai masuk rumah sakit 2 bulan. Oh, jadi kurang lebih begitu kan Pak Dok? Melihat Pak Dok, oh iya ini dokter nih, enak nih hidupnya naik mobil apa segala macam. Nggak tahu di belakangnya seperti apa, gitu ya Dok ya. Karena orang memandang seperti itu kan umumnya kan. Ini sampai ke ibu, cemburunya orang bapak, kenapa? Kita bahagianya dokter dengan istrinya, nah bahagianya dia tidak pernah lihat di dalam itu terjadi pertempuran 2 kali tambahan 2 kali 15 menit itu. Masih ada penalti juga. Artinya masalah itu pasti ada pada setiap keluarga. Cuma yang sampai Ustaz itu bagaimana kita orang ini bisa mencari solusi yang terbaik dari masalah itu. Tidak ada manusia sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Kita memiliki A, kekurangan di B, kekurangan di C. Bagaimana? Tidak mungkin kita bisa sempurna sebagai insan. Pasti ada kekurangan. Itulah yang dikatakan kita saling menutupi dan saling melengkapi. Sehingga semua akan indah pada waktunya. Makasih. Ya teman-teman, jadi gini loh. Suami istri itu, ya, itu akan dihisap. Akan dihisap nanti. Dan sudahkah kita mempersiapkan jawabannya? Karena memang suatu hari nanti kita tuh tidak lagi duduk berdua membicarakan masalah rumah tangga. Nggak lagi yang namanya ada perdebatan, tidak ada lagi saling menyalahkan. Kita tuh akan berdiri sendiri-sendiri dan akan ada pertanyaan yang nggak bisa kita hindari itu pertanyaan itu. Tentang apa yang kita lakukan dalam pernikahan ini. Makanya wahai para suami, bagaimana tanggung jawabmu? Nanti ditanya tuh sama Allah. Bagaimana cara kamu memperlakukan istrimu saat tidak ada yang melihat? Itu ditanya. Begitupun sebaliknya nanti ditanya tuh istri, wahai istri, bagaimana amanah yang dititipkan padamu? Ditanya sama Allah. Apakah kau menjaganya? Atau justru mengkhianatinya dalam hal-hal kecil? Yang dulu kita anggap sepele, nada bicara, sikap saat marah, kata-kata yang melukai, semuanya akan kembali, bukan untuk diingat, tapi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Maka saat itu nggak ada lagi pasangan yang bisa membela kita, nggak ada. Nggak ada lagi alasan bisa kita gunakan, nggak ada. Yang tersisa tuh hanya amalan kita. Dan mungkin di saat itulah kita itu baru sadar bahwa yang namanya pernikahan ini bukan sekedar tentang hidup bersama, tapi tentang bagaimana kita ini selamat bersama. Atau jangan-jangan nggak sama sekali nggak selamat, satu di neraka, satu di sorga. Atau dua-duanya malah digoreng di neraka. Gitu loh. Makanya sibuklah masing-masing gitu loh.
Sibuk bukan tentang siapa yang paling benar, bukan. Selama ini mungkin kita tuh sibuk membuktikan siapa yang paling benar. Suami yang salah, Ustaz, saya istri yang benar, atau sebaliknya. Bukan. Padahal nanti di akhirat tuh bukan itu yang ditanya, bukan. Yang ditanya adalah sudahkah kita itu menjalankan peran kita sebagai suami, peran kita sebagai istri. Yang akan ditanya bukan namanya pasanganmu, tapi dirimu yang nanti ditanya. Ditanya nanti suami, bagaimana tanggung jawab wahai suami? Bagaimana nafkah yang kamu berikan? Dapat dari mana? Kemana? Untuk apa? Apakah kamu sudah memimpinnya dengan adil dan menjaga keluargamu? Itu suami nanti ditanya. Bukankah hanya soal kerja? Bukan ditanya cuma hanya soal kerja. Tapi soal arahnya. Memimpin bukan tentang kuasai, tapi amanah dari Allah. Tanya tuh. Bukan hanya nafkah, tapi perhatian. Rumah tangga tidak hanya butuh uang, tapi juga namanya kehadiran dia sebagai suami, kasih sayangnya dan bimbingannya. Karena keluarga bukan sekedar dipenuhi, tapi juga dijaga. Yang diberi bukan hanya materi, tapi juga hati. Udah nggak dikasih hatinya. Begitu nanti ditanya lagi. Suami berdiri di hadapan Allah sendiri-sendiri. Udah nggak bareng lagi tuh. Istri pun nanti begitu. Wahai para istri, ditanya sama Allah. Bagaimana amanah yang dititipkan sama kamu, wahai istri? Bagaimana kamu menjaga rumah, kehormatan, harta suamimu, bagaimana jaganya itu? Bukan hanya soal ngurus rumah, bersih-bersih, cuci piring, nyuci baju, segala macam. Bukan. Tapi juga menjaga kepercayaan suami. Karena yang namanya menjaga amanah itu, teman-teman, adalah bentuk cinta yang paling nyata. Ditanya itu nanti. Hal kecil pun akan ditanya. Cara kita bicara sama suami. Kamu gimana cara bicaranya sama suami? Ditanya nanti. Cara kita bersikap sama suami. Bahkan hal-hal yang kita anggap sepele. Pakaian kamu nanti gimana? Wajah kamu. Pada saat dia datang, saat ditanya semuanya. Semua ada hisapnya. Karena nggak ada yang benar-benar kecil di hadapan Allah. Semua sama Allah ditanya sekecil apapun. Ya. Maka jangan sibuk mencari atau sibuk menilai pasangan. Jangan. Suami saya tuh gini, Ustaz. Istri saya gini, Ustaz. Jangan. Jangan sibuk menilai pasangan. Jangan. Ya. Seringkali kita fokus pada kekurangan pasangan. Itu yang terjadi. Padahal yang lebih penting adalah memperbaiki diri sendiri. Sebagai suami, sibuk aja sebagai suami yang baik. Sebagai istri, udah sibuk jadi istri yang terbaik. Karena yang akan kita bawa nanti adalah amal kita. Bukan kesalahan orang lain. Bukan kesalahan suami, bukan kesalahan istri yang dibawa. Bukan. Perbaiki diri dulu. Bukan sibuk mengoreksi pasangan. Jangan. Ya. Makanya rumah tangga itu ladang amal. Setiap sabar, setiap mengalah, setiap usaha menjaga. Kan gitu. Semua bernilai di sisi Allah. Maka selama niatnya benar, sekecil apapun tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Nah, yang dilakukan karena Allah tidak akan pernah hilang. Lillahi ta'ala lakukan semua. Paham ya? Makanya, sudahkah kita mempersiapkan jawabannya nanti di hadapan Allah? Kelak nggak ada lagi alasan, nggak ada pakai alasan. Kalau masih di Ustaz Hanafi, masalahnya suami gini Ustaz, masalah istri begini, nggak ada alasan lagi di hadapan Allah. Oh, ketepak. Langsung malaikat jabannya nyusul. Apa lu pakai alasan? Ketepak. Nggak ada istilah itu. Nggak ada lagi saling menyalahkan, nggak ada. Yang ada hanya kita dan jawaban kita yang ada. Semoga rumah tangga ini bukan hanya yang namanya membawa kita itu bahagia di dunia, tapi juga selamat di akhirat insya Allah. Rumah tangga terbaik adalah yang saling mengingatkan menuju surganya Allah. Itu. Teman-teman, di sini udah jam 9:30. Besok pagi insya Allah kalau ada waktu, kalau saya nggak sibuk saya buka, tapi kalau sibuk ya saya minta maaf. Ya. Dan waktu yang malam ini nggak terlalu ini bagi saya karena capek letih, mudah-mudahan lah ada waktu besok untuk nuntut ilmu dan ya istiqomah aja di waktu-waktu kita buka komal ya.
Saya pribadi minta maaf kalau ada kata-kata mungkin waktu yang terbatas, karena nuntut ilmu itu sampai meninggal. Ya. Jadi besok insya Allah kalau panjang umur, kita akan pagi hari, kita akan buka lagi kalau memang pas kebetulan saya nggak sibuk. Tapi kalau umpama sibuk ya mungkin malam atau besok lusanya. Saling bantu doa, tetap semangat, saling mengingatkan. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang keliru, ya mudah-mudahan yang baik datang dari Allah. Dan kalau ada hal-hal yang keliru itu dari kekurangan ilmu saya. Dan mohon koreksinya, mohon diingatkan. Dan makasih untuk semuanya, sahabatku, TikTok semuanya, makasih. Ya, semuanya, barakallahu fikum. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Dan saya tutup Kamal dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.